Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Jamaluddin Najis, SMK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah budgeting. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait penjualan proyeksi. Pertama ada pengertian proyeksi penjualan. Pengertian penjualan. Penjualan merupakan salah satu indikator paling penting dalam sebuah perusahaan. Bila tingkat penjualan yang meningkat, maka dapat dipastikan perusahaan pun memiliki laba yang besar, yang dimana laba tersebut dapat membantu perusahaan dalam persaingan pasarnya dan juga dapat mengembangkan usahanya. Pengertian proyeksi, menurut KBBI, proyeksi adalah gambaran suatu benda yang dibuat pendatar atau berupa garis pada bidang datar. Arti kedua, proyeksi adalah perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada pada saat ini. Lalu, pengertian proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan adalah perkiraan perhitungan menggunakan teknik statistik yang memungkinkan mendapat perkiraan penjualan suatu perusahaan dalam periode waktu mendatang. Tujuan dilakukannya perkiraan penjualan atau forecast penjualan. Perkiraan erat kaitannya dengan kondisi masa depan. Tentunya setiap perusahaan atau bisnis harus mampu menghasilkan perkiraan yang akurat terkait kemampuan atau hasil penjualan di masa depan. Pada perusahaan swasta, keakuratan perkiraan penjualan mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap jalannya bisnis. Sementara pada perusahaan publik, hal tersebut mampu memunculkan kredibilitas pada pasar. Manfaat mempunyai forecast penjualan akurat bagi bisnis. Yang pertama, mengurangi jalur penjualan serta mampu memperkirakan risiko. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih tepat terkait aktivitas bisnis masa depan. Yang ketiga, menyelaraskan kuota penjualan dengan ekspektasi penghasilan. Yang keempat, menekan waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan serta menetapkan jumlah kuota. Yang kelima, menjadi tolak ukur untuk mengetahui tren pasar di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, memberi kemampuan untuk memfokuskan bagian penjualan, jalur penjualan dengan peluang penghasilan yang tinggi, mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal dan optimal. Cara membuat proyeksi penjualan. Yang pertama ada perusahaan kita memulai aktivitasnya. Dalam hal ini hampir tidak mungkin untuk mengetahui data dari masa lalu. Kita hanya dapat membandingkan dengan pesaing yang telah berada di pasar lebih lama. Dan informasi ini harus diambil dengan hati-hati. Yang kedua ada perusahaan kita telah aktif dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini sudah memiliki beberapa data, tetapi tidak cukup untuk melakukan teknis statistik kuantitatif dengan sampel yang besar. Yang ketiga ada jika perusahaan kita telah berada di pasar selama beberapa waktu, yang terbaik dan paling efektif adalah teknik kuantitatif. Ini memungkinkan kita untuk membuat cara proyeksi penjualan melalui matematika dan statistik. Selanjutnya ada contoh proyeksi penjualan dengan melakukan forecasting. Yang pertama ada sumber data. Data sumber primer organisasi atau orang yang melakukan forecasting biasanya memperoleh data dari berbagai sumber seperti kuesioner, kelompok fokus atau wawancara. Biasanya di sumber primer adalah sumber data yang paling dapat diandalkan. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi yang telah dikumpulkan yang diproses oleh pihak ketiga. Contohnya paling umum dari jenis informasi sumber sekunder adalah laporan industri. Dengan sumber sekunder, proses forecasting bisnis akan lebih efisien karena data telah terorganisir dan disusun dengan baik. Selanjutnya, ada cara melakukan forecasting bisnis, di mana caranya ada 3. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan angka penjualan real yang diperoleh selama beberapa waktu terakhir, misalnya 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, dan seterusnya. Yang kedua, ada analisis tren data. Secara umum, setiap data memiliki karakteristik tertentu yang berbeda-beda, baik dari siklus, musiman, tren, dan acak. Catatan data penjualan memiliki keunikannya tersendiri yang perlu dibaca oleh para pengusaha dan pelaku bisnis. Yang ketiga, ada memiliki metode forecasting. Ada 2 metode forecasting bisnis yang paling umum untuk digunakan, yaitu Wedge Moving Average dan Single Exponential Smoothing. Selanjutnya, ada yang dibutuhkan dalam melakukan sales forecasting, di mana caranya ada 4. Yang pertama, tujuan dan sasaran khusus.
menetapkan tujuan penjualan yang spesifik dan terukur yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan pendapatan bisnis dapat menjadi sangat penting saat membuat perkiraan penjualan. Yang kedua, ada menguraikan proses penjualan. Sales forecasting yang akurat dapat berbentuk pada memiliki rencana penjualan yang terrekomendasikan dan terukur. Proses yang diterapkan oleh bisnis harus didokumentasikan sedemikian rupa sehingga memiliki profesional yang terlibat dengan penjualan pengusahaan memiliki pengetahuan tentang praktik yang ada. Yang ketiga, kriteria penjualan yang ditentukan. Setiap langkah dari proses penjualan juga perlu didefinisikan dengan cara yang diketahui oleh semua perwakilan penjualan tim dan pimpinan tim. Dan yang terakhir, metode organisasi untuk data penjualan. Memiliki cara untuk melacak dan mengukur setiap pelanggan yang diperoleh juga penting untuk memprediksikan pendapatan penjualan di masa depan secara akurat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara melakukan proyeksi penjualan. Yang pertama, tentukan produk atau jasa yang akan dijual. Langkah pertama yang akan diambil sebagian besar perusahaan saat membuat perkiraan penjualan adalah menentukan produk atau layanan apa yang akan mereka jual selama periode tertentu. Misalnya, perusahaan manufaktur mungkin menentukan bahwa mereka akan menjual komponen mesin tertentu dan mengukur periode selama 1 tahun. Setelah mencantumkan produk atau layanan yang ingin mereka jual, bisnis kemudian dapat mengambil langkah berikutnya untuk memperkirakan nilai barang yang mereka jual. Kemudian yang kedua, ada perkiraan jumlah total barang yang akan dijual. Langkah kedua dalam membuat perkiraan penjualan adalah memperkirakan jumlah total produk yang akan diharapkan akan dijual oleh perusahaan selama 1 tahun ke depan. Kemudian jumlah ini akan didasarkan pada data penjualan masa lalu untuk barang yang sama atau serupa. Dan perusahaan akan menggunakan informasi ini untuk memperkirakan berapa banyak produk yang mereka prediksi atau mereka jual selama setahun. Yang ketiga, tentukan dan kalikan harga satuannya. Setelah memperkirakan jumlah barang yang akan dijual, kemudian perusahaan manufaktur pada contoh sebelumnya dapat menentukan harga satuan yang ingin ditetapkan untuk produk tertentu. Harga satuan ini kemudian dikalikan dengan jumlah total produk yang diperkirakan oleh perusahaan manufaktur pada langkah kedua. Jika perusahaan memproyeksikan menjadi 350.000 unit seharga 125.000 per unit selama setahun, maka perusahaan dapat mengharapkan untuk menghasilkan 43.750 dalam pendapatan penjualan. Kemudian yang keempat, tentukan dan kalikan harga pokok penjualan. Kita asumsikan perusahaan manufaktur yang sama melanjutkan perkiraan penjualannya dengan menggunakan pendapatan yang diproyeksi sebesar 43.750. Perusahaan kemudian menentukan total HPP-nya atau harga pokok penjualannya untuk memproduksi produknya. Jadi mereka mungkin menghitung HPP mereka pada 45.000 per unit yang diproduksi menghasilkan total 15.750.000 dalam HPP. Dengan menggunakan nilai ini kemudian dapat menghitung total pendapatan penjualan yang diharapkan. Langkah terakhir, cara melakukan proyeksi penjualan yaitu kurangi total biaya dari total penjualan. Langkah terakhir adalah mengurangi jumlah total HPP dari jumlah total penjualan. Dalam contoh perusahaan manufaktur, total mereka sebesar 15.750 juta dikurangi dari total proyeksi penjualan sebesar 43.750 juta untuk mendapatkan perkiraan penjualan sebesar 20 miliar rupiah. Sementara langkah-langkah ini menggambarkan pendekatan untuk membuat perkiraan penjualan dasar. Mungkin ada pendekatan lain yang mungkin digunakan bisnis, tergantung pada industri mereka, produk atau layanan yang mereka sediakan, dan apakah mereka memiliki sejarah lama atau baru yang didirikan.
Selanjutnya yaitu mengapa self forecast itu penting. Self forecast dapat menjadi hal penting untuk bisnis dan organisasi yang mengandalkan pendapatan penjualan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Memprediksi secara akurat perkiraan nilai yang diharapkan diperoleh perusahaan selama waktu tertentu dapat membantu tim penjualan membuat keputusan yang tepat terkait pemasaran, periklanan, dan pendekatan lain untuk menjual produk mereka. Baik, selanjutnya ada alasan tambahan mengapa perkiraan penjualan yang efektif dapat menjadi penting untuk bisnis. Di antaranya, yang pertama ada memantau kinerja penjualan, di mana perkiraan penjualan dapat membantu dalam memantau kinerja dan produktivitas penjualan dengan memungkinkan perusahaan menganalisis angka penjualan. Dengan menggunakan informasi ini, perusahaan dapat melihat di mana kinerja melebihi harapan atau berada di bawahnya dan dapat melakukan penyesuaian terhadap pendekatan mereka jika diperlukan. Yang kedua, ada memperoleh wawasan tentang pasar pesaing, di mana perakiraan penjualan yang akurat dapat menunjukkan kepada perusahaan potensi penghasilan mereka, dan jika hasilnya jauh dari tujuan sebelumnya, perusahaan dapat menentukan apakah penyebabnya adalah karena perubahan cara pesaing mereka menyajikan produk atau mencapai pasar sasaran. Dengan menggunakan informasi ini, bisnis dapat mengubah pendekatan mereka untuk menjangkau pasar sasaran sehingga mereka dapat mencapai sasaran penjualan dan pendapatan yang digariskan oleh perkiraan penjualan sebelumnya. Yang ketiga, ada melaksanakan perencana pengembangan. Perkiraan penjualan yang dapat membantu bisnis membuat dan menerapkan rencana pengembangan jika tim penjualan tidak memenuhi kuota yang diperkiraan. Rencana peningkatan individu untuk perwakilan penjualan dapat membantu mereka meningkatkan pendekatan mereka untuk menutup prospek penjualan, memperoleh pelanggan baru, dan membantu tim penjualan memenuhi tujuan mereka. Menerapkannya, rencana pengembangan juga dapat menawarkan peluang untuk berkolaborasi dan berbagi ide yang dapat memajukan pertumbuhan penjualan bisnis secara keseluruhan. Yang keempat, ada mengevaluasi strategi penjualan dan pemasaran, di mana peramalan memungkinkan untuk mengevaluasi strategi penjualan dan pemasaran untuk menentukan metode mana yang menghasilkan penjualan yang paling banyak. Mengetahui pendekatan mana yang berhasil dan strategi mana yang gagal mencapai tujuan yang ditetapkan dapat membantu bisnis mengembangkan metode untuk menjual produk dan layanan mereka dengan lebih baik. Yang terakhir, yang kelima, ada menetapkan tujuan dan sasaran penjualan, di mana membuat rencana terstruktur berdasarkan data perkiraan penjualan dapat membantu tujuan dan sasaran penjualan lebih lanjut, di mana dengan sasaran itu yang spesifik dan terukur, bisnis dapat membandingkan hasil berkelanjutan dengan data perkiraan penjualan yang diproyeksikan untuk mengevaluasi seberapa dekat atau jauh mereka dalam mencapai sasaran. Peramalan penjualan yang akurat juga dapat memberi perusahaan wawasan berharga tentang indikator kinerja utama mana yang mungkin mereka lacak untuk memastikan tujuan terpenuhi. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam penjelasan materi, mohon dimaklumi karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Dan juga jika ada salah penyebutan, gelar maupun nama, juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.